Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Tisra Penuntut Candi, absen 6, kelas 12 TKJ 1. Jadi saya akan mempraktikan praktikum soal UKK TKJ tahun 2020 paket 2. Jadi yang pertama, untuk mikrotik router saya menggunakan adapter 2 yaitu bridge adapter. Nah, yang kedua, internal network untuk ke switch dan internet 4 untuk ke hotspot. Nah, untuk bridget ini jadi tersambung langsung ke ISP. Untuk mikrotik switch, jadi saya akan menggunakan internal network 1, internal network 2 untuk VLAN 10 dan internet network 3 untuk VLAN 20. Jadi untuk yang pertama kita akan login dulu ke mikrotik yang digunakan untuk router. Lalu kita konfigurasikan DHCP kliennya. Kita tambahkan, setelah tambahkan kita tunggu beberapa saat. Setelah dapat lalu kita cek address print. Nah, ini tandanya sudah dapat. Jika sudah dapat, lalu kita login melalui Winbox. Connect. Nah, setelah masuk kemudian kita cek IP. Nah, kita konfigurasikan VLAN-nya. Nah, interface, tambahkan VLAN. Tambahkan misal VLAN 10 underscore siswa. Terus VLAN ID-nya 10. Apply. Kita ganti interface-nya ke Ether 2. Lalu tambahkan lagi untuk VLAN 20 underscore guru. VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2. Nah, setelah selesai, masuk ke IP addresses. Kita akan menambahkan IP untuk VLAN-nya. Di IP VLAN 168.1.1/24. Tambahkan pada VLAN 10 siswa. Oke. Yang kedua lalu 92.168.60.1/24 pada Ether 20 guru. Oke. Nah, setelah selesai konfigurasi IP address, lalu kita akan konfigurasikan LAN-nya, NAT-nya. Masuk ke firewall, NAT plus actionnya masuk ke arade, masuk ke general dengan auto interface Ether 1 yaitu search NAT. Play. Oke. Nah, kemudian kita cek apakah dapat ping ke 8 ping Google. Lalu kita akan masuk ke DHCP server untuk memberikan IP pada DHC pada VLAN
Interface menggunakan VLAN 10 nets, lalu address space-nya nets. Nah, kita ini cek apakah sudah benar atau tidak. Nah, pool DHCP kita berikan, yang saya berikan yaitu 10 sampai 50 nets. Nah, untuk data server kita tambahkan 888. Nah, nets. Base time-nya 10 menit saja. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk yang VLAN 20 guru. Nets. Ini juga nets. Gateway-nya. Ini juga sama untuk pool DHCP-nya. Kita tambahkan dari mulai awal 10 sampai 50. Nets. Untuk DNS tetap nets. This time nets. Nah, setelah konfigurasi DHCP, lalu kita masuk ke MikroTik switch. Nah, yang ini sebelumnya MikroTik switch adalah MikroTik dengan versi 6.46.7. Jadi untuk MikroTik yang versinya 6.33 itu kemungkinan tidak memiliki VLAN pada bridge-nya. Nah, coba kita masuk ke bridge. Nah, pada bridge kita tambahkan. Nah, untuk ini kita apply saja. Oke. Nah, kemudian pada ports kita klik. Kita akan gunakan Ethernet 2. Apply oke. Coba tambahkan lagi Ethernet 3 dengan VLAN untuk PVID-nya 10. Itu punya siswa apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang Ethernet 4 dengan VLAN yaitu 20. Apply. Oke. Lalu masuk ke VLAN, kita tambahkan. Untuk bridge-nya kita gunakan bridge 1, untuk VLAN ID yaitu 10 yang pertama siswa, untuk targetnya yaitu kita tadi menambahkan ether 2, lalu targetnya untuk 10 itu ke ether 3. Oke. Kita lihat ya ether 2. Lalu VLAN tambahkan lagi dengan VLAN ID yaitu untuk guru 20, targetnya ether 2. Lalu targetnya ether 4. Apply. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bridge. Kita ubah lagi yang ini pada VLAN. Kita centang VLAN filtering. Lalu kita apply. Oke. Nah, kemudian kita cek pada port. Nah, pada VLAN-nya itu sudah terdapat di destination yaitu pada bridge 1 dan ether 2. Nah, kemudian saya akan menyalakan Windows XP client-nya dulu. Nah, setelah dinyalakan lalu coba kita masuk pada klien VLAN 1. Nah, coba kita cek jika ini adalah opt-in, maka pada status support akan address type adalah accepted by DHCP. Jadi ini adalah opt-in dan IP-nya 40.50, tipe gateway juga 40.1. Nah, coba kita masuk ke CMD. Coba kita ping ke google.com. Nah, jika ini dari IP, maka bridge yang tadi sudah dialirkan internet dan konfigurasinya berhasil. Lalu coba kita keluar lalu masuk ke klien VLAN 2. Jika tadi yang diterima adalah 40.50, maka ini seharusnya yang diterima adalah 60.50. Nah, 60.50 benar, lalu address type accepted by DHCP lalu obtain.
kita close, masuk ke Windows CMD, lalu ping juga ke google.com. Nah, jika sudah berhasil, lalu kita coba ping ke klien VLAN 1, jadi 192.168.40.50. Sudah berhasil. Lalu kita ping juga yang di sana. Ping 192.168.40.50. Nah, sudah berhasil. Nah, kita tutup. Lalu kita akan mengkonfigurasikan untuk hotspot. Jadi pada kalian XP2 ini saya akan konfigurasikan hotspot, dan ini adalah berguna sebagai klien hotspot. Lalu nah, kita masuk ke MikroTik, yaitu router utama. Setelah mengkonfigurasikan bridge dan mengeceknya, lalu kita akan konfigurasikan untuk MikroTik yang hotspot. Jadi kita akan mengkonfigurasikannya di router utama. Jadi pertama-tama kita tambahkan addressnya, yaitu 192.168.20.1/24. Yang kita gunakan adalah letter 3 apply oke. Nah, kemudian pada DHCP server kita tambah DHCP setup. Pada letter 3 kita next, dan next. Kita akan berikan pool dari 10 sampai 50. Next. Nah, untuk DNS servernya kita gunakan ini aja, 888. Next. Next time 10. Next. Oke. Nah, lalu setelah DHCP server kita masuk ke hotspot. Pada hotspot setup kita tambahkan tertiga, masuk ke area network. Next. 10 sampai 50. Ini next. Nah, ini 43.8.888 next. Portal smk.sj.id next. Oke. Pada server profil matikan cookie, apply oke. Kemudian ganti tampilan loginnya kita. Nah, pada ini. Jadi kita coba edit di sini. Nah, kita akan copy juga ke link agar kita memiliki backupnya. Nah, lalu kita edit di sini. Nah, kita cari namanya. Nah, ini center login only. Nah, ini saya edit ke selamat datang di hotspot SMK 3 Buduran. Ini web nama saya. Setelah selesai, setelah kirim setelah ini, lalu kita nyalakan kliennya. Nah, lalu kita masuk atau kembali lagi ke hotspot dan kita konfigurasikan user profile-nya.
Jadi yang pertama, profil pertama kita gunakan untuk kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, seperti ini. Lalu pada rate limitnya kita batasi 512k sampai 512k. Nah, apply. Oke. Lalu tambahkan lagi untuk guru dengan rate limitnya yaitu 512 dibagi 2, 256k slash 256k. Nah, apply. Oke. Nah, satu lagi untuk siswa dengan rate limitnya 128k slash 128.000. Apply. Oke. Nah, setelah user profile selesai, lalu kita masuk ke user. Tambahkan untuk servernya adalah all, lalu name untuk user name-nya adalah kepala sekolah lagi, passwordnya saya setting 123, lalu untuk profilnya pilih kepala sekolah, apply. Oke. Nah, lalu tambahkan lagi untuk usernya guru, profilnya guru, dan passwordnya adalah 456. Apply. Oke. Lalu tambahkan lagi untuk siswa, passwordnya 789, untuk profilnya yaitu siswa. Apply. Oke. Setelah itu kita cek ke Windows Client hotspot. Nah, kita coba cek properties status. Nah, kita cek ke supportnya. Nah, address type adalah exit PTGP jadi obtain, lalu IP address 20.50 sesuai yang tadi, lalu default gateway-nya adalah 20.1. Close. Masuk ke CMD, coba kita ping ke 192.168.20.1. Nah, pasti ada destination not unsearchable karena kita belum login. Jadi kita harus login dulu ke Internet Explorer. Nah, jika setelah membuka Internet Explorer maka akan langsung otomatis ke redirect ke tampilan login. Jadi pertama kita akan login melalui user kepala sekolah dengan passwordnya yaitu 123. Oke. Nah, ini adalah setelah login. Jadi kita akan langsung ke redirect juga ke halaman MSN Home dari Microsoft. Lalu coba kita cek lagi ke CMD ping ke 192.168.20.1. Nah, maka akan berhasil. Kita coba cek status juga, portal status. Nah, ini adalah statusnya yaitu connected 24 detik yang lalu dengan IP address ini. Welcome kepala sekolah, batch up dan downnya yaitu 1000 dan atau 65 bytes. Nah, lalu kita akan cek ke dua user lain. Kita log off dulu. Nah, kita login lagi. Nah, pada di sini kita coba cek aktif. Nah,
ini kan kosong. Jadi ketika kita login, misal kita menggunakan guru 456, oke. Nah, setelah login maka hasilnya kan seperti ini. Jadi server hotspot kita dengan yang login adalah user guru. Nah, ketika kita log off, maka ini akan hilang. Nah, coba kita login lagi juga menggunakan siswa dengan passwordnya 789. Oke, maka yang tampil adalah user siswa karena siswa telah berhasil login. Jadi pada Windows kita ping ke google.com. Nah, ini akan bisa karena sudah terkenal internet. Cuma kita login kita ping ke 192.168.4. Yang kita ping adalah IP pada client VLAN 1. Nah, coba kita IP config. Nah, 40.50. Jadi kita ping ke situ 40.50. Nah, sudah terhubung. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.